Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputri, NIM 120220037, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, TPB 49. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar UAS PKS. Di sini saya membuat dua program. Yang pertama adalah program matematika. Program yang saya buat adalah program untuk menghitung sisi miring segitiga yang menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras sering digunakan dalam perhitungan geometri, yaitu ketika diminta untuk menghitung keliling bangunan segitiga siku-siku yang belum diketahui panjang sisi miringnya. Kenapa saya memilih program tersebut? Karena dengan alasan dalam membuat atau membangun sebuah sistem, banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Bahasa yang dibuat dan digunakan berdasarkan kemampuan si pembuat sistem, yang akan dibuat lebih sederhana tetapi kompleks. Baiklah, yang pertama saya di sini akan menjelaskan logaritmnya dulu. Yang pertama saya menginputkan identitas saya di sini. Lalu di sini saya juga menginputkan tujuan dari program yang saya buat, yaitu program ini digunakan untuk menghitung sisi miring segitiga siku-siku. Lalu di sini ada variabel string lanjut enggak. Lalu di sini saya ada integer banyak segitiga yang digunakan untuk menerima inputan banyak segitiga. Lalu di sini ada perulangan. Lalu saya meminta user untuk memasukkan banyak segitiga di sini. Jadi jika saya memasukkan banyak segitiga itu masukkan angka 3, jadi maka akan mencari 3 sisi miringnya. Lalu di sini ada percabangan. Percabangan di sini dikerjakan untuk mencari sisi miring. Jika kita memasukkan segitiganya lebih dari 0 di sini, lebih dari 0, maka ini akan dikerjakan. Jika kurang dari 0 atau 0, maka akan muncul error. Karena yang harus diinputkan adalah bilangan positif. Jika benar, membutuhkan variabel AB, BC, serta AC, yang masing-masing memiliki anggota sebanyak-banyak segitiga. Lalu di sini saya membutuhkan variabel I, yang digunakan untuk proses perulangan. Yang I-nya saya beri nilai sama dengan 0. Lalu syarat perulangan I kurang dari 0. Kenapa? Karena kita memakai indeksnya. Karena indeks nilainya dari 0. Nah, di dalam perulangan saya memasukkan sisi AB nih. Sisi AB, BC, sampai sebanyak segitiga. Jika segitiga yang dimasukkan 3, maka kita 3 kali masukkan AB dan BC-nya. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Nah, lalu ada perulangan lagi yang fungsinya, di sini ada perulangan lagi yang fungsinya untuk mengeluarkan hasil dari apa yang kita masukkan tadi, yaitu panjang sisi miring segitiga atau panjang AC. Dan seterusnya, jika kita masukkan tadi 3, maka panjang sisi miring ke-1, ke-2, ke-3, sampai banyaknya segitiga. Lalu keluar dari sini, saya meminta user untuk masukkan dia. Jika ingin lanjut, jika tidak, ketikkan selain dia. Jika lanjut gak sama dengan dia, maka perulangan akan diulang lagi. Jika tidak, maka program selesai. Nah, di sini saya akan menunjukkan spesifikasi tugas besarnya, yaitu ada perulangan di sini. Di sini perulangan, lalu di sini ada percabangan, dan di sini ada array. Yang saja saya akan run program ini. Di sini disuruh masukkan banyak segitiga siku-siku. Misal saya masukkan 3, masukkan AB misal 7. Nah, di sini hasil dari ini yaitu panjang sisi miring yang kita dapat sekian, sisi miring yang kedua sekian, sisi miring ketiga sekian. Ketik ya jika ingin lanjut, saya akan ketik ya. Masukkan banyak segitiga siku-siku, saya akan ketikkan 0.
dia terjadi error karena yang harus dimasukkan adalah bilangan yang bernilai positif. Misal saya ketik lagi ya, jika ya, masukkan bilangan segitigaku 1. Nah, di sini sisi miringnya yaitu segini. Ketik ya jika ingin lanjut, tapi saya akan ketik tidak karena saya. Nah, program selesai. Begitu. Kemudian, saya akan menjelaskan C++ program matematika yang sudah saya buat. Seperti biasa, ada header di sini, fungsi include, yaitu sintaks di mana C++ dapat memasukkan sebuah file ke dalam program. File yang dimasukkan adalah ini, IOStream. Di mana IOStream itu sendiri adalah program yang ada di C++ untuk melakukan output, input pada sistem kita, seperti cout dan cin. Kemudian sini ada fungsi lagi, fungsi include masih sama, tapi yang dimasukkan adalah cemat karena di sini saya menggunakan program matematika. Yang selanjutnya ada using namespace std. Ini merupakan sintaks yang mempermudah kita dalam codingan. Lalu ada in main. Dan di sini saya meng-coutkan identitas saya. Di sini saya juga meng-coutkan tujuan dari program yang saya buat, yaitu untuk menghitung sisi miring. Lalu ada string lanjut ga yang digunakan untuk perulangan. Lalu ada integer banyaknya segitiga untuk menampung banyaknya segitiga yang akan dicari. Kemudian saya menggunakan perulangan do while. Karena perulangan do while pada saat pertama kali dijalankan tidak membutuhkan syarat sama sekali. Sehingga perulangan yang saya lakukan dapat menaruh syarat pada akhir dari perulangannya. Lalu ada if. Di sini banyak segitiga harus lebih dari 0. Jika user memasukkan 0 atau di bawahnya, semua ini tidak bisa dijalankan. Maka kita menampung error di sini. Karena bilangan yang harus dimasukkan adalah bilangan positif. Jika lebih dari 0 atau bilangan itu positif, maka ini semua bisa dijalankan. Yang fungsinya untuk mencari sisi miring atau sisi AC. Dengan menggunakan perulangan while yang dibantu oleh variabel i. Nih, variabel i. Lalu di sini ada perulangan lagi di sini. Jika ya, maka akan berulang lagi dari atas, dari sini. Program akan berulang lagi. Tapi jika diketikkan selain ya, maka program akan selesai. Kemudian di sini saya akan menunjukkan yang menjadi syarat dari tugas besar ini, yaitu ada array di sini. Yaitu ketika kita memasukkan banyak segitiganya kita cek apakah dia lebih besar dari 0 di sini. Dan jika iya, maka akan mendeklarasikan lagi fungsinya. Ada AB, BC, dan AC. Atau masing-masing sisi pada segitiganya yang menggunakan banyak array-nya adalah ini, banyak segitiga. Jika banyak segitiga yang dimasukkan 2, maka ada 2 AB. Jika dimasukkan ada 3, maka ada 3 AB dan seterusnya. Lalu di sini saya menggunakan perulangan. Yang pertama, di sini ada perulangan ini, while AB dan BC. Pada indeks I, yang I-nya dimulai dari 0. Dan akan berputar sebanyak-banyak segitiga. Lalu AC ini akan menampung rumus Pitagoras. Dan di sini ada percabangan if ini. Jadi sudah memenuhi. Lalu di sini saya akan menjalankan program yang sudah saya buat. Oke, masukkan banyak segitiga siku-siku. Misal saya akan memasukkan 3. Panjang sisi AB 6. Terserah saya mau isi berapa. Nah, di sini langsung sudah ada hasilnya, panjang sisi miring atau sisi AC-nya. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, di sini ada
di sini ada usernya bilang ketik ya jika ingin lanjut. Oke, saya akan lanjut. Jadi saya akan ketik ya. Masukkan banyak segitiga siku-siku. Di sini saya akan masukkan 0. Nah, di sini muncul error karena saya masukkan 0 karena di sana tadi kita tidak boleh masukkan 0. Yang harus dimasukkan adalah bilangannya harus positif. Jadi saya akan lanjut lagi, saya akan masukkan banyak segitiga siku-siku, saya akan masukkan 1, panjang AB misal 8, 9. Nah, di sini akan mengeluarkan hasil dari panjang sisi miringnya. Ketik ya jika ingin lanjut, tapi saya tidak ingin lanjut, saya akan ketikkan selain ya. Oke, jadi program ini selesai. Untuk program yang kedua ini, yang saya buat adalah program pada bidang kimia. Program yang kedua yang saya buat yaitu program menghitung konsentrasi mol pada larutan kimia. Alasan saya memilih program ini adalah untuk membuat program menghitung konsentrasi mol. Karena menurut saya perhitungan kimia selalu banyak menggunakan perhitungan konsentrasi mol. Perhitungan konsentrasi mol sering muncul atau dapat dibilang hampir semua soal-soal kimia ada perhitungan konsentrasi molnya. Jadi menurut saya dengan saya membuat program ini maka saya akan lebih mudah untuk menghitung konsentrasi mol. Dan tentunya dengan membuat program ini bermanfaat untuk saya untuk menyingkat waktu apabila saya mengerjakan soal-soal kimia. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma program kimia. Di sini saya akan mengoutputkan identitas saya. Lalu di sini saya juga mengoutputkan tujuan dari program saya yaitu untuk menghitung konsentrasi mol pada larutan kimia. Di sini saya membutuhkan string lanjut enggak, yaitu yang fungsinya sama seperti sebelumnya yang tadi yang digunakan untuk syarat perulangan. Lalu di sini ada integer banyaknya konsentrasi. Lalu di sini ini menggunakan perulangan do while agar perulangan yang kita lakukan dilakukan terlebih dahulu, baru mengecek syaratnya sehingga dapat dijalankan minimal sekali baru mengecek kondisi untuk melakukan perulangan atau tidak. Nah, di sini saya meminta user untuk memasukkan banyak konsentrasi yang ingin dicari. Nah, setelah dimasukkan akan dicek di sini. Apakah banyak konsentrasinya itu lebih dari 0? Jika iya, maka ke sini. Dan jika tidak, atau konsentrasinya yang dimasukkan 0 atau negatif, maka tidak dapat dikerjakan. Selain mengoutputkan banyak konsentrasinya itu harus positif. Nah, jika dia lebih dari 0, maka kita mendeklarasikan nama senyawanya di sini. Dengan banyak array-nya, yaitu banyak konsentrasi. Lalu pada real array-nya, yaitu ada mol, massa, mr. Dengan banyak konsentrasi, dengan banyak array-nya, yaitu banyak konsentrasi. Lalu di sini ada integer i sama dengan tadi, itu digunakan untuk proses perulangan. Nah, di sini i-nya sama dengan 0, itu banyak konsentrasinya min 1. Karena indeks tidak lebih dari banyaknya konsentrasi itu sendiri. Nah, lalu saya melakukan perulangan sebanyak-banyak konsentrasi. Jika banyak konsentrasinya ada 3, maka akan masukkan 3 nama senyawa, 3 massa senyawanya, 3 mr-nya, begitupun seterusnya. Nah, lalu ada perulangan lagi di sini. Itu nilai i-nya sama dengan 0. Lalu menggunakan perulangan while yang syaratnya i kurang dari banyaknya konsentrasi. Lalu mengeluarkan hasil dari senyawanya, hasil dari konsentrasinya gitu. Jadi konsentrasi dari senyawa kita keluarkan. Nama senyawa yang dimasukkan, lalu nama senyawa dikeluarkan, hasil konsentrasinya itu dilakukan sebanyak konsentrasi tadi. Lalu keluar dari itu meminta user untuk menanyakan mau ulang atau enggak. Jika iya akan diulang. Jika diketikkan selain ya, maka program akan selesai. Gitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan syarat dari tugas
besar ini, yaitu ada perulangan, dual di sini, lalu ada percabangan, if, lalu ada string array-nya di sini. Baiklah. Kemudian saya akan run program yang sudah saya buat. Ditanyakan di situ banyak konsentrasi yang ingin Anda cari. Misalkan saya masukkan 2. Saya akan mencari 2 konsentrasinya. Yang pertama misalnya saya masukkan H2O. Masa senyawa misalnya 64. MrH2O itu 18. Lalu masukkan senyawa yang kedua misalnya HCl. Masa senyawa misalnya 30. Mr dari HCl itu adalah 36,5. Oke. Nah, di sini kita bisa mengetahui hasil konsentrasi dari senyawa H2O ini sekian dan konsentrasi dari senyawa HCl itu sekian. Nah, di sini misalnya ketik ya jika ingin lanjut. Oke, saya akan ketikkan ya. Banyak konsentrasi yang ingin Anda cari, misal 0. Nah, di sini tadi saya akan masukkan 0. Dia tidak mengerjakan karena banyak konsentrasi yang kita cari harus positif. Ketiknya jika lanjut, ya. Saya ketik 1. Masukkan nama senyawa ke 1, misal HNO3. HNO3, masa senyawa HNO3 misal 56 dan kita masukkan MR-nya 65. Oke, nah dia mengerjakan konsentrasinya senyawa HNO3 adalah sekian. Ketiknya jika lanjut, tapi saya tidak ingin lanjut, saya ketikkan selain ya. Oke, jadi program selesai. Yang terakhir saya akan menjelaskan program C++ dalam bidang kimia. Yang pertama seperti biasa ada header-nya, yaitu include IOStream, using namespace std, in main yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini saya meng-coutkan identitas saya meng-coutkan tujuan dari program yang saya buat, yaitu digunakan untuk menghitung konsentrasi mol pada larutan kimia. Lalu ada string lanjut enggak, integer banyak konsentrasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian saya menggunakan perulangan do yang fungsinya sama seperti sebelumnya untuk melakukan perulangan tanpa syarat pada saat pertama kali dijalankan. Lalu masukkan banyak konsentrasi. Di sini cout masukkan banyak konsentrasi yang Anda cari. Lalu di sini ada if banyaknya konsentrasi. If ini percabangan yang gunanya sebagai perintah bersyarat. Dengan syaratnya konsentrasi lebih besar dari 0. Jika tidak, maka di sini akan keluar else cout banyak konsentrasinya harus positif. Nah, di sini mendeklarasikan string nama. Di sini mendeklarasikan string nama menggunakan array-nya banyak konsentrasi. Lalu ada double mol, massa, dan MR. Sebanyak konsentrasi menggunakan array-nya banyak konsentrasi. Lalu ada integer i yang digunakan untuk perulangan. Di sini menggunakan for. Di sini saya menggunakan perulangan for dengan i-nya i-nya sama dengan 0, i kurang dari sama dengan banyaknya konsentrasi. Min 1 dengan increment penambahannya i plus i plus 1. Nah, lalu di sini cout masukkan nama senyawa, massa senyawa, MR senyawa yang indeksnya mengikuti pergerakan dari I. Jika I-nya 0, maka nama senyawa indeks 0, massa indeks 0, MR indeks 0, dan seterusnya sampai banyak konsentrasinya min 1. Lalu nilai molnya itu sendiri adalah ini ya, nilai molnya itu massa dibagi MR. Dengan mol itu sendiri menggunakan indeks array. Nah, di sini ada perulangan lagi yang fungsinya mengoutputkan hasil dari konsentrasi yang akan dicari menggunakan perulangan while. Yang syaratnya I kurang dari banyaknya konsentrasi. Lalu di sini mengoutputkan konsentrasi dari senyawa.
lalu kita keluarkan nama senyawanya, lalu nama senyawa yang sudah user masukkan, lalu mengeluarkan hasil dari mol yang rumusnya massa per mr. Nah, lalu perulangan while-nya melakukan increment atau penambahan yaitu I plus 1. Nah, setelah itu keluar, maka di sini saya akan menanyakan atau ingin mengulang atau tidak. Jika ingin mengulang, ketikkan ya, atau jika tidak, ketikkan selain ya. Jika diketikkan ya, maka akan program berjalan dari atas lagi. Jika tidak, maka program selesai. Oke, yang selanjutnya saya akan mengecek hasil program yang sudah saya buat. Di sini ditanya banyak konsentrasi yang ingin Anda cari. Oke, saya akan mencari misal 2 senyawa yang akan saya cari. Lalu di situ ditanya lagi masukkan nama senyawa. Saya akan masukkan misal H2O. Massa senyawa H2O misal 36. Lalu MrH2O itu 18. Masukkan senyawa yang kedua, misal NaOH, massa senyawa NaOH itu 80 misal, lalu mRNaOH itu ada 40. Nah, dan di situ dijawab oleh ini programnya, konsentrasi dari senyawa H2O-nya itu 2, konsentrasi dari senyawa NaOH-nya itu 2. Nah, ketik ya jika ini lanjut. Oke, saya akan lanjut, jadi saya ketik ya. Banyak konsentrasi yang ingin Anda cari. Misal saya ingin ketikkan 0. Nah, di sini program tidak dijalankan karena 0 itu bukan bilangan positif. Jadi kita harus mengetikkan di sini adalah bilangan positif. Terus di sini user menanyakan lagi, ketik ya jika ingin lanjut. Ya. Banyak konsentrasi yang ingin Anda cari 1. Saya misal akan masukkan nama saya misal akan masukkan AgOH. Massa AgOH itu misal 400, lalu MR-nya itu ada 125. Konsentrasi dari senyawa AgOH itu 3,2. Nah, ketika jika ingin lanjut tapi saya tidak ingin lanjut, jadi saya ketik selainnya. Nah, maka program selesai. Demikianlah penjelasan program yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan ataupun salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.